Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan, seperti yang Kau mau. Pimpin setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan, seperti yang Kau mau. Pimpin setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Menjuah-juah ras salom manbanta krina perpulungan jemaat Tuhan yang kami kasihi, khususnya jemaat Tuhan di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu di dalam kami beristirahat malam tadi. Kami bersyukur karena kasih Tuhan telah membangunkan kami, memberikan hari yang baru, kekuatan dan kesehatan yang baru. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami ke dalam kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 81
ayat 12 sampai dengan 13, demikianlah firman Tuhan. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan telah menuntun umat Israel dari Mesir ke Gunung Sinai, di sana Allah memberikan firman-Nya kepada umat Israel, memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel sebagai panduan bagi kehidupan mereka. Dan di sana dengan tegas Allah mengatakan, akulah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Karena itu jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan beribadah dan menyembah kepada mereka. Demikian juga jangan membuat bagimu patung atau apapun supaya engkau menyembah kepadanya. Karena aku adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat. Tetapi aku akan menunjukkan kasihku yang beribu-ribu kepada mereka yang mengasihi aku. Namun di dalam faktanya, Israel sering jatuh kepada penyembahan berhala-berhala yang sebenarnya bukan Allah. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Mazmur 81 ini. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Artinya umat Israel sering jatuh kepada dosa penyembahan kepada berhala-berhala, kepada ilah-ilah yang sebenarnya bukan Allah. Mereka beribadah dan menyembah. Mengapa umat Israel melakukan hal yang demikian? Salah satu karena bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka melakukan penyembahan-penyembahan, beribadah kepada berhala-berhala yang sebenarnya bukan Allah. Dan karena itu Israel sering jatuh kepada dosa penyembahan berhala. Ketika mereka menghadapi persoalan, pergumulan di dalam hidup mereka, mereka sering mencari jalan keluar kepada ilah-ilah lain yang sebenarnya bukan Allah. Dan apa yang terjadi ketika mereka melakukan itu? Tuhan mengatakan, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, dan biarlah mereka mengikuti rencananya sendiri. Hal ini tentu berbahaya bagi umat Israel, karena tanpa penyertaan Tuhan, ketika mereka dibiarkan berjalan sendiri menurut rencananya, saya percaya mereka bukan akan menemukan jalan keluar atas persoalannya. Bahkan mereka akan mengalami masalah yang lebih besar dalam kehidupan mereka. Karena selama ini sebenarnya karena kuasa dan kasih Tuhanlah yang menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Oleh karenanya, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, tentu kita pun mengakui betapa sering kita juga seperti umat Israel tidak mendengarkan firman Tuhan. Dalam arti kita tidak mentaati dari apa yang sudah kita dengar tentang firman Tuhan. Dan tentunya sangat berbahaya kalau Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri menurut rencana kita. Apalagi Tuhan membiarkan kita di dalam kedegilan hati kita. Dan itu tentu akan bahaya bagi kita sendiri. Oleh karenanya, mari dengarkan firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di sana penyertaan, pertolongan Tuhan akan kita alami dalam hidup kita, dan kita akan menikmati berkat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, percayalah kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Kalau Israel, Tuhan telah membawa dari Mesir ke Kanaan. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus dari dosa dan pemberontakan kita. Maka percayalah, lebih daripada itu, apa yang kita perlukan di dalam hidup kita
ketika kita mentaati Tuhan, mencintai Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan sebagai firman yang menyapa kita dalam sapaan teduh ini. Dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, penurut-penurut firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami senantiasa taat kepadamu. Dan saat ini kami berdoa secara khusus buat perpulungan Tuhan yang ada di Samarinda dan Sangatta. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai dan memberkati mereka. Seluruh jemaat yang ada di Sangatta, seluruh jemaat yang ada di Samarinda, beserta dengan serayan-serayan Tuhan, biarlah Tuhan tuntun dan pelihara. Khususnya di dalam melakukan tugas pelayanan, tugas gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Biarlah melalui kehidupan jemaat-Mu dan serayan-serayan Tuhan di Samarinda dan Sangatta, terpuji dan termulialah nama Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, berkati kami sepanjang hari ini, dan biarlah melalui kehidupan kami terpuji dan termulia nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bujur, menjua-jua Tuhan si masu-masu kita kerinan.